Kita ke informasi terpopuler yang pertama, di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP resmi mengeluarkan surat keputusan terkait pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution. Selain ketiganya, ada 27 kader lainnya dari partai yang juga bernasib sama. Dengan keputusan tersebut, Jokowi, Gibran, dan Bobi bukan lagi kader PDIP. Keputusan ini dibacakan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun. Adapun pemecatan Jokowi berdasarkan surat keputusan nomor 1649-KPTS-DPP-12-2024. Surat tersebut menetapkan pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan PDIP, melarang sejumlah kader yang dipecat untuk melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP, serta PDIP tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan saudara Joko Widodo. Surat keputusan tersebut berlaku sejak 14 Desember 2024 serta ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto. Ya, pemerintah memberikan insentif PPh 21 yang ditanggung pemerintah bagi pekerja sektor padat karya dengan gaji sampai dengan 10 juta rupiah per bulan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian pada hari ini, Senin 16 Desember 2024. Sri Mulyani mengatakan, industri padat karya jadi perhatian pemerintah. Maka untuk para pekerja yang gajinya mencapai 10 juta rupiah, PPh pasal 21-nya ditanggung pemerintah. Sektor padat karya telah menjadi perhatian pemerintah seiring dengan lesunya industri tersebut dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga sebesar 5% dalam rangka pembiayaan untuk revitalisasi mesin. Di samping itu juga bantuan sebesar 50% untuk jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya selama 6 bulan. Ya, kita ke berita terpopuler berikutnya, di mana pemerintah memutuskan untuk memberikan diskon tarif listrik hingga 50% per 1 Januari 2025. Diskon ini khususnya untuk pelanggan listrik di bawah 2.200 volt ampere atau VA, seperti 1.300 VA dan 900 VA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan bahwa diskon tarif listrik 50% diberikan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Pemerintah juga memberikan stimulus ekonomi untuk beberapa hal, di antaranya untuk rumah tangga berpendapatan rendah, di mana PPN ditanggung pemerintah hingga 1%. Adapun untuk kebutuhan barang pokok dan penting, yaitu minyak kita dan minyak curah, diberikan 1%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan beberapa aspek kebijakan menggunakan APBN sebagai instrumen untuk menyelenggarakan berbagai paket kebijakan guna menjaga daya beli masyarakat. Ya, dominasi Starlink milik SpaceX sebagai layanan internet berbasis satelit mendapat ancaman dari China. Negara kekuasaan Xi Jinping tersebut mulai kencang mengenjot proyek internet satelit di orbit rendah bumi atau LEO. Saat ini, Starlink memiliki hampir 7.000 satelit aktif yang melayani sekitar 5 juta konsumen di lebih dari 100 negara. Layanan tersebut bertujuan mengalirkan internet berkecepatan tinggi di area-area remote yang belum terjangkau infrastruktur internet konvensional. SpaceX menargetkan ekspansi mega konstelasi menjadi 42.000 satelit, sementara itu China berambisi memiliki 38.000 satelit yang tersebar di 3 proyek internet LEO-nya, masing-masing dinamai Xianfan, Guowang, dan Hongchu 3. Selain Starlink, perusahaan Eropa Eutelsat OneWeb juga sudah diluncurkan lebih dari 630 satelit LEO. Amazon juga merencanakan konstelasi LEO dalam skala yang besar, yang dinamai Project Kuiper dengan lebih dari 3.000 satelit. Namun hingga kini Amazon baru meluncurkan 2 prototipe satelit.